Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Prima Pratama, bersekolah di SMA Negeri 1 Sidoarjo. Kali ini saya akan membahas tentang evaluasi pemberdayaan komunitas dalam mengatasi ketimpangan sosial. Untuk materinya bisa dilihat dalam PowerPoint berikut. Ya, seperti yang saya sudah bilang tadi, kali ini saya akan membahas mengenai evaluasi pemberdayaan komunitas dalam mengatasi ketimpangan sosial. Berikut adalah identitas saya yang bernama Rangga Wira Pratama, bertempat pada kelas 12 IPA 7 dengan nomor urut 25. Dari tema yang saya sudah sebutkan tadi, saya akan membagi tema tersebut menjadi dua topik yang berdasarkan pertanyaan. Topik pertama yaitu apa itu evaluasi pemberdayaan komunitas, dan topik kedua yaitu bagaimana cara pelaksanaan evaluasi pemberdayaan komunitas. Untuk topik pertama, yaitu tentang apa itu evaluasi pemberdayaan komunitas, saya akan membaginya menjadi definisi, prinsip-prinsipnya, tujuannya, lalu kegiatannya siapa aja, sama jenis-jenis evaluasinya. Untuk topik kedua, yaitu tentang bagaimana cara pelaksanaannya, saya akan membaginya menjadi langkah-langkah, persiapannya apa aja, pelaksanaannya, sama macam-macam teknik dalam melakukan pendekatannya. Untuk topik pertama, yaitu tentang apa itu evaluasi pemberdayaan komunitas. Untuk topik pertama, saya akan membahas tentang apa itu evaluasi pemberdayaan komunitas. Pertama, kita mulai dari definisinya dulu. Menurut Hornby dan Farwell, evaluasi adalah tindakan pengambilan keputusan untuk menilai objek, keadaan, peristiwa, atau kegiatan tertentu yang diamati. Adapun menurut Shepard dan Henderson, evaluasi merupakan kegiatan sistematis untuk melakukan pengukuran dan penilaian suatu objek berdasarkan pedoman yang telah ada. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa evaluasi pemberdayaan komunitas ialah kegiatan yang dapat menilai, menggambarkan, dan memberikan masukan terhadap proses pemberdayaan komunitas. Yang kedua yaitu tentang prinsip-prinsipnya. Untuk prinsip yang pertama dari evaluasi pemberdayaan komunitas yaitu berorientasi pada peningkatan mutu. Pemberdayaan masyarakat harus mengedepankan peningkatan mutu anggotanya. Apabila evaluasi dan pemantauan berjalan baik, berbagai pihak akan memperoleh manfaat yang baik pula. Peningkatan mutu tidak hanya dinilai dari jumlah produksi dan pendapatan masyarakat, tapi juga pada aspek kesejahteraan, keselarasan, dan ketahanan sosial kehidupan masyarakat. Dengan demikian, tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai dengan maksimal. Untuk prinsip yang kedua yaitu partisipasi. Kegiatan evaluasi dan pemantauan pemberdayaan tidak terlepas dari peran serta berbagai pihak. Partisipasi masyarakat, pemerintah, lembaga sosial masyarakat, dan perusahaan dapat mendorong hubungan kerjasama yang baik. Selain itu, masukan, ide, dan bantuan berbagai pihak tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan komunitas. Untuk prinsip yang ketiga yaitu transparansi atau akuntabilitas, yaitu merupakan suatu hal yang penting dalam evaluasi karena informasi dan data yang dipantau tidak boleh ada yang ditutupi, misalnya dalam hal transparansi tadi. Laporan keuangan juga hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dilaksanakan secara berkala. Untuk prinsip yang keempat yaitu akurasi informasi, karena dengan kondisi pemantauan yang sesungguhnya di lapangan, evaluator hendaknya melakukan pengamatan dan mengolah data yang akurat pada saat evaluasi. Dengan demikian, hasil evaluasinya dapat lebih maksimal dan akurat. Untuk prinsip yang terakhir yaitu dapat ditindaklanjuti, karena evaluasi dan pemantauan perlu upaya tersebut berkaitan dengan penerapan perbaikan pemecahan kendala dalam pelaksanaan program pemberdayaan tadi. Dengan demikian, kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung secara berkelanjutan. Kemudian yang ketiga yaitu tujuannya. Tujuan dari evaluasi pemberdayaan komunitas yang pertama yaitu menjaga konsistensi kinerja pelaksanaan pemberdayaan.
Tujuan yang kedua yaitu menelaah ketercapaian target pemberdayaan. Tujuan ketiga yaitu memberikan masukan dan solusi dalam memperbaiki permasalahan proses pemberdayaan. Tujuan keempat yaitu sebagai sarana dan media pelaporan program kerja. Dan tujuan yang terakhir yaitu sebagai media pengembangan pelaksanaan pemberdayaan. Untuk yang keempat yaitu pelaku kegiatannya siapa aja. Untuk yang pertama bisa dari pemerintah. Pemerintah ini bisa dari pemerintah tingkat nasional, pemerintah daerah, kabupaten maupun kota. Untuk yang kedua yaitu masyarakat setempat. Ini sudah pasti menjadi pelakunya karena tujuan dari pemberdayaan komunitas kan untuk menghilangkan ketimpangan sosial yang ada di masyarakat tersebut. Jadi sudah pastinya masyarakat harus berkontribusi dalam melakukan pemberdayaan itu. Yang ketiga yaitu fasilitator dan konsultan. Untuk ini itu bisa berasal dari pekerja-pekerja proyek, kelompok mahasiswa atau pelajar juga bisa, ataupun dari ilmuwan yang bekerja sama dengan masyarakat setempat. Untuk pelaku kegiatan yang keempat yaitu lembaga swadaya masyarakat atau bisa disingkat LSM. Apa itu LSM? LSM merupakan lembaga non pemerintah yang bersifat independen terhadap pelaksanaan program atau upaya pemberdayaan. Untuk yang kelima yaitu jenis-jenis dari evaluasi pemberdayaan komunitas. Jenis yang pertama yaitu evaluasi keluaran atau output. Evaluasi keluaran dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan dalam kehidupan sosial masyarakat. Evaluasi keluaran dilakukan dengan membandingkan kondisi anggota komunitas dalam kurun waktu tertentu. Untuk jenis yang kedua yaitu dampak atau impact. Evaluasi ini berfokus pada dampak yang dihasilkan. Fokus evaluasi dampak adalah kondisi yang muncul akibat program pemberdayaan kehidupan sosial masyarakat seperti dampak penanggulangan kemiskinan, perkembangan modal sosial, dan tata kelola pemerintah. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi formatif dan sumatif. Untuk evaluasi formatif itu dilaksanakan terhadap program atau kegiatan yang telah dirumuskan sebelum program atau kegiatan itu dilaksanakan. Sedangkan untuk evaluasi sumatif itu dilakukan setelah program selesai dilaksanakan. Jadi itu perbedaannya. Untuk yang keempat yaitu evaluasi internal dan eksternal. Untuk evaluasi internal merupakan evaluasi yang dilakukan oleh anggota, warga sekitar, atau tim dari kelompok pemberdayaan itu sendiri. Sementara untuk evaluasi eksternal itu merupakan evaluasi yang dilakukan melalui kerjasama dengan tim ahli dari luar. Untuk jenis yang terakhir yaitu evaluasi studi khusus atau tematik. Evaluasi ini dapat dilakukan secara lebih spesifik dan fokus, jadi bersifat tematik. Dengan demikian jenis evaluasi ini bersifat lebih mendalam. Contoh-contohnya yaitu untuk mutu infrastruktur, kajian sistem tata kelola, atau bisa dari dampak ekonomi terhadap program pengembangan komunitas, dari evaluasi strategi pengembangan komunitas berkelanjutan, dan bisa juga untuk studi perencanaan pembangunan masyarakat daerah pedesaan. Oke, untuk berikutnya kita masuk pada topik kedua yaitu tentang bagaimana cara pelaksanaan evaluasi pemberdayaan komunitas. Berikut yang bisa Anda lihat yaitu tentang langkah-langkahnya. Langkah yang pertama yaitu melakukan persiapan. Persiapannya ini bisa menentukan jumlah sampelnya apa aja, alat-alatnya yang dibutuhkan apa, sama proses pelaksanaan kegiatannya itu nanti bagaimana, susunan acaranya. Berikutnya, untuk langkah kedua yaitu tahap pelaksanaan. Untuk pelaksanaan ini lakukan pendekatan dahulu biasanya, lalu langsung dilaksanakan pemberdayaannya. Untuk berikutnya, langkah ketiga yaitu
tentang analisis. Setelah dilakukan pelaksanaan pemberdayaan komunitas tadi, itu bisa didapatkan informasi atau data-data yang dibutuhkan, yang akan dihasilkan. Nah, informasi-informasi itu bisa dianalisis data-datanya untuk dapat menghasilkan suatu kesimpulan. Kalau sudah dianalisis, ketemu kesimpulannya, terus langkah terakhirnya yaitu membuat laporan atau pelaporan ini. Laporannya itu berisikan analisis tadi sama kesimpulan, lalu latar belakang sama pelaksanaan tadi itu gimana jelaskan dalam laporannya juga, sama siapannya apa aja tadi, tujuan-tujuannya dari pemberdayaan komunitas itu. Oke. Untuk langkah pertama yaitu tentang persiapannya. Persiapannya apa aja untuk dilakukan dalam melakukan evaluasi pemberdayaan komunitas. Yang pertama yaitu menyusun rencana kegiatan evaluasi. Yang kedua yaitu menyusun instrumen evaluasi. Yang ketiga yaitu validasi instrumen evaluasi. Yang keempat penentuan jumlah sampel yang diperlukan. Dan yang terakhir yaitu penyamaan persepsi antar evaluator. Untuk langkah kedua yaitu pada tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini dibagi menjadi dua, yaitu tahap pendekatan dan penerapannya. Untuk pendekatan bisa dilakukan dengan 3 teknik. Teknik pertama yaitu diskusi kelompok terarah, teknik menggunakan survei, dan menggunakan observasi dan wawancara. Untuk penerapannya, setelah melakukan pendekatannya, tinggal diterapkan kebudayaannya nanti setelah dilakukan. Setelah itu ada informasi dan data-data bisa dihasilkan dari penerapan ini untuk dilakukan analisis nanti. Untuk berikutnya saya akan membahas tentang teknik-teknik dari pendekatan evaluasi pemberdayaan komunitas itu. Untuk teknik pendekatan yang pertama yaitu diskusi kelompok terarah. Apa itu diskusi kelompok terarah? Itu merupakan suatu proses pengumpulan informasi mengenai suatu masalah tertentu yang sangat spesifik. Henning dan Columbia pun menjelaskan bahwa diskusi kelompok terarah adalah wawancara dari sekelompok kecil orang yang dipimpin seorang narasumber atau moderator yang mendorong peserta untuk berbicara terbuka dan spontan tentang hal yang dianggap penting dan berkaitan dengan topik saat itu. Bisa dilihat dari gambar ini, ada diskusi ya, ada yang memimpin juga, ada anggota dari kelompok itu. Jadi pemimpinnya ini memimpin pembicaraan dan anggota-anggota ini bisa menanggapinya dan terjadi suatu diskusi. Untuk yang berikutnya yaitu teknik pendekatan yang kedua yaitu survei. Apa itu survei? Survei merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari sekelompok responden atau sampel yang dianggap mampu mewakili sumber secara keseluruhan atau secara populasi. Survei ini biasanya dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan guna menanyakan informasi yang dibutuhkan. Bisa dilihat ini dari gambar. Ini ada yang mengajukan pertanyaannya berupa lembaran kertas ini, lalu ada respondennya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kertas ini, sehingga yang mengajukan pertanyaan ini tahu apa yang akan dibutuhkan untuk melakukan pemberdayaan nanti. Untuk teknik pendekatan yang terakhir, yaitu observasi dan wawancara. Observasi dan wawancara itu apa? Observasi dan wawancara yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk membangun informasi. Informasi sendiri yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati setiap kegiatan yang sedang berlangsung. Sedangkan wawancara ialah kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dan informan atau narasumber. Untuk yang gambar pertama ini adalah tahap observasi,
Bisa dilihat ya, polisinya ini sedang mengamati suatu kejadian yang ada di depannya. Jadi diobserv untuk mengambil data-datanya. Ini gambar kedua yaitu wawancara. Bisa dilihat ini banyak wartawan-wartawan sedang mewawancari presiden. Ya, garis besarnya seperti itu ya. Jadi orang-orang langsung datang ke narasumber atau informannya untuk mengambil suatu data atau informasi. Oke, dari semua yang saya sudah jelaskan tadi, saya tarik kesimpulan apa itu evaluasi pemberdayaan komunitas. Evaluasi pemberdayaan komunitas ialah kegiatan yang dapat menilai, menggambarkan, dan memberikan masukan terhadap proses pemberdayaan komunitas yang bertujuan untuk memberikan masukan dan solusi dalam memperbaiki permasalahan ketimpangan sosial di masyarakat dengan menggunakan daya-daya tertentu sehingga dapat menghasilkan laporan evaluasi tentang pemberdayaan komunitas. Sekian, terima kasih telah menonton video ini. Bila saya ada salah kata dan pengucapan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.